Jadi kami paham sekali sejarah itu. Sehingga kami tidak akan berhenti, dan dengan isu lapis terorisme kami tidak akan berhenti berjuang. Justru itu nanti lebih gila lagi. Ya. Jadi pemerintah Indonesia tidak bisa main-main dengan kami. Untuk dikejar, diselesaikan. Tetapi kita harus tahu, yang namanya Duga, medannya itu medan hutan belantara. Bukan sesuatu yang gampang. Ini medannya hutan belantara, betul. Kita akan pernah ke sana. Perang jangan berhenti. Perang harus sampai intervensi internasional di Papua. Ultimatum perang saya sudah umumkan, jadi perang harus lakukan di Teropong terlihat menggunakan senjata M16 dan AK-47. Dan pada saat melihat tersebut, terjadilah kontak tembak sekitar 30 menit, dan dari kejauhan dari teropong terlihat kakak api tersebut lari masuk hutan. Namun setelah diteropong lagi, diketahui ada satu yang diperkirakan ada jatuh di TKP. Gawat, dua prajurit Yonif Linut 432 Kostrad tewas dibacok OTK di Dekai, Papua. Dua prajurit Yonif Linut 432 Kostrad yang tergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan Pamrahwan, Selasa, meninggal akibat dianiaya orang tak dikenal OTK di Dekai, Yahukimo, Papua. Dan Rem 172 PWY Brigjen TNI Izak Pangemanan kepada Antara di Jayapura membenarkan kejadian itu. Dua anggota TNI diserang OTK di Yahukimo, Papua. Satu diantaranya meninggal dunia. Dua personil TNI diserang oleh orang tak dikenal OTK di dekat kamp PT Pentagon Terang Asli, Kalibrasa, Distrik Dekai, Yahukimo, Papua pada Selasa 18 Mei 2021 siang. Kasatgas Divisi Humas Operasi Nemangkawi, Komisaris Besar Iqbal Al-Kudusi membenarkan adanya kabar penyerangan dua personil TNI tersebut. Satu personil TNI meninggal dunia akibat penyerangan ini. Benar, saya membenarkan insiden tersebut, kata Iqbal saat dikonfirmasi Selasa 18 Mei 2021. Hingga saat ini, kata Iqbal, pihaknya masih memburu OTK yang melakukan penyerangan terhadap kedua personil TNI tersebut. Saat ini TNI Polri dipimpin Kapolres Yahukimo melakukan pengejaran, tukas dia. Berdasarkan informasi yang beredar, dua orang personil TNI yang mengalami penyerangan OTK adalah Prada Aya dan Praka A. Atas insiden itu, Prada Aya dinyatakan meninggal dunia. Sementara itu, Praka A dilarikan ke rumah sakit lantaran dalam kondisi kritis. Kabarnya senjata yang dibawa korban juga dibawa lari oleh OTK tersebut. Teroris KKP Papua kembali beraksi bakar gedung sekolah dan puskesmas di Kabupaten Puncak, Papua. Siasat licik KKP Papua dibongkar anak buah Lekagak Telenggen yang kembali ke NKRI. Siasat licik kelompok kriminal bersenjata KKP dibocorkan anak buah Lekagak Telenggen. Hal ini terungkap setelah anak buah Lekagak Telenggen itu menyerahkan diri kepada Satgas Nemangkawi. Tiga anggota KKP Papua yang menyerahkan diri itu berinisial YAW, MM, dan OM. Mereka menyerahkan diri kepada aparat TNI Satgas Yonif 715 NPL saat melaksanakan patroli keamanan di Kampung Tanah Merah, Sabtu 15 Mei 2021. Anak buah Lekagak Telenggen ini pun belak-belakan mengungkapkan strategi kelompoknya untuk bertahan hidup dan menyusun kekuatan melawan aparat TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi. Ternyata Lekagak Telenggen membagi mereka dalam tugas-tugas tertentu. Kapten Kogab Wilham III Kolonel JZI IGN Suryastawa menjelaskan berdasarkan pengakuan dari ketiga anggota KKP itu, diketahui mereka memiliki tugas yang berbeda-beda. YAW yang juga terlibat perang di Tembagapura 2017 hingga 2019 bertugas sebagai pemantau aparat keamanan yang akan masuk ke kampung Tinggi Lobak. MM sebagai pencari logistik dan dana dari masyarakat, sedangkan OM sebagai pendamping saat YAW dan MM melaksanakan tugasnya.
Selain menyerahkan diri, kata dia, ketiganya juga menyerahkan senjata berupa senapan angin, golok, anak panah, amunisi SS-2 dan softgun, beberapa dokumen dan perlengkapan lainnya seperti ransel, HP, dan lain-lain. Saat ini ketiga anggota KKB dan barang bukti sudah diserahkan kepada Satgas Nemangkawi Polri untuk pemeriksaan dan proses lebih lanjut. Tambah dia. Di bagian lain, Satgas Nemangkawi terlibat geger baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Dalam baku tembak itu, Satgas berhasil menembak mati 2 anggota KKB, sedang 1 anggota KKB lainnya kabur dengan membawa senjata AK-47. Peristiwa itu terjadi dalam baku tembak antara anggota Satuan Tugas Nemangkawi dan KKB kelompok Lekagak Telenggen. 3 orang KKB melakukan kontak tembak dengan Satgas Ops Nemangkawi TNI Polri pada pukul 4:12 menit. TNI Polri berhasil menembakkan 3 teroris anggota kelompok teroris Lekagak Telenggen. Dengan 2 teroris meninggal dunia, 1 orang melarikan diri dengan kondisi tertembak. Ujar Kasatgas Humas Nemangkawi Kombes Iqbal melalui keterangan tertulis Minggu. Saat ini personil Satgas Nemangkawi terus melakukan pengejaran dan penyisiran di lokasi baku tembak. Kem Mayumberi dikuasai TNI Polri. Kami akan terus mengejar dan melakukan penegakan hukum kelompok teroris yang saat ini berada pada zona Mini, Mimika, Intan Jaya, Duga, dan Ilaga atau Puncak, kata Iqbal. Dari hasil penyisiran, Iqbal menjelaskan petugas mengamankan sejumlah barang bukti. Barang bukti yang diamankan oleh petugas 2 mayat teroris, 1 pucuk senjata organik jenis Mauser 7,62, 1 buah HT, amunisi 17 butir, dan 4 selongsong peluru, katanya. Penegakan hukum terhadap KKB dilakukan tegas dan terukur. Satgas Nemangkawi mengungkapkan penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua yang kini telah ditetapkan sebagai teroris dilakukan secara tegas dan terukur. Hal itu dilakukan agar masyarakat sipil tidak menjadi korban. Kasatgas Humas Ops Nemangkawi Kombes M. Iqbal Al-Kudusi mengatakan dalam operasi penegakan hukum terhadap KKB TNI Polri telah melakukan pemetaan. Pemetaan dilakukan agar dapat membedakan mana kelompok teroris dan mana masyarakat sipil. Tewasnya Wendis Enimbo di Wuloni pada Kamis 13 Mei 2021 dan 2 anggota KKB di Mayumberi 16 Mei 2021 membuktikan bahwa aparat dalam melakukan penegakan hukum dilakukan secara tegas dan terukur. Wendis Enimbo merupakan ajudan pribadi Lesmin Waker, Komandan KKB Wilayah Pintu Angin Pimpinan Lekagak Telenggen. Iqbal menyebut tidak ada korban dari pihak masyarakat dan aparat dalam penegakan hukum di Kampung Wuloni, Tagalwa, dan Mayumberi. Aparat TNI Polri melakukan penegakan hukum kelompok teroris Papua tegas dan terukur, kata Kombes Iqbal, Sabtu 15 Mei 2021.